Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Nasir mohon izin kepada seluruh nakes, khususnya sedang berjuang menghadapi COVID-19 dan sedang menangani pasien. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin sekali melakukan yang terbaik bersama Anda semua. Semoga Allah lindungi, kuatkan, dan sukseskan dalam perjuangannya. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya sebagai umat Islam di Indonesia atas dedikasi, profesionalisme, integritas, dan perjuangannya. Dan tak berlebihan kalau kami ingin mengatakan Andalah pahlawan kami saat ini yang sangat kami harapkan dan bisa menenangkan para pasien khususnya yang terpapar COVID-19. Namun pada saat yang sama bolehlah kiranya saya juga ingin ikut menguatkan bahwa setelah lebih 10 bulan bahkan jelang 1 tahun, saya yakin betapa lelahnya para pejuang nakes di lapangan. Baik yang di kementerian maupun yang di swasta, baik yang di rumah sakit maupun di lapangan, apapun posisinya, paramedis kah atau non-paramedis. Kalau kita ikhlas, insya Allah inilah bentuk perjuangan para sahabat semua, sahabat-sahabat nakes, tenaga kerja kesehatan, dan boleh jadi kalau saya bacakan ayat di dalam surat Al-Hadid, ayat 19, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang siddiqin, yang membenarkan imannya. Maksud saya, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari bekerja atas dasar iman karena Allah, di masa pandemi, yang ini sebetulnya juga rahmat dari Allah. Insya Allah para petugas medis mungkin mendapatkan kelipatan pahala dan rahmat dari Allah melebihi para korban atau yang terpapar. Kenapa? Karena Anda memang yang paling depan terancam, tapi pada saat yang sama juga terdepan dalam menyelamatkan. Insya Allah pahalanya minimal 2 kali lipat dibanding mereka yang terpapar. Selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan profesional serta memiliki integritas, saya berharap para sahabat juga semua pejuang-pejuang nakes ini memiliki mental tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang menyedihkan, sudah lebih 500 yang tercatat dari nakes yang wafat. Tapi saya doakan mereka semua adalah syuhada. Tahukah Anda, ketika melihat para syuhada, sesama teman nakes yang wafat, jangan lemah mental. Kalau para pejuang-pejuang di jalan Allah itu, semakin menggebu-gebu mereka ketika melihat ada saudaranya yang menjadi korban dalam perjuangan. Untuk menggantikan perjuangan mereka dan mengambil alih perjuangannya sehingga 2 kali lipat tambah semangatnya. Sebagaimana digambarkan dalam ayat ini, وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ lahum ajruhum wa nuruhum. Para syuhada itu bukan cuma mendapatkan pahala yang besar di akhirat kelak, masuk surga tanpa dihisab, seperti para pejuang nakes yang wafat itu. Tapi mereka punya cahayanya sendiri, yang tidak dimiliki oleh penghuni surga yang lain. Artinya, jangan sampai melihat sesama rekan paramedis atau non-paramedik yang sakit atau wafat, kita lemah. Sebaliknya, kalau kita baca ayat-ayat tentang para pejuang dan Anda adalah para pahlawan-pahlawan masa kini, biasanya ketika melihat ada saudaranya yang korban, dia bertambah semangat, bukan semakin kecut. Ya, bahkan kalau dia tidak mendapatkan giliran mati syahid, dia tidak pernah merubah janjinya. Wa ma baddalu tabdila. Ada orang-orang seperti itu dan saya berharap semua nakes begitu mentalnya. Tapi harus bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terjauh dari kesombongan,
agar kita juga terjauh dari kemungkinan lemah mental. Karena setan biasa saja bisa sering membisikkan ke telinga kita itu. Lalu ada was-was di dalam hati kita, kemudian mental kita down. Apalagi yang membisikkan itu adalah lewat telinga orang-orang yang kita sayangi. Papa, mama udahlah, cuti panjang aja dulu, gak usah kerja dulu. Kan tulang punggung keluarga, kan ada alasan dengan ini semua supaya mudah-mudahan semangat juang para nakas semakin tinggi. Apalagi ini saya membuat video di bulan Desember yang ini pada puncak. Dari seluruh bulan, 10 bulan ini, inilah yang terbanyak korban wafatnya, terutama dari kalangan nakes. Nah, untuk itu saya berkewajiban untuk juga mendoakan, menguatkan. Andai diizinkan ingin juga bareng, tapi bukan bidang saya. Namun, Anda punya harapan. Selain tawakal kepada Allah, gantungkan harapan hanya kepada Allah. Yang bisa menyembuhkan cuma Allah, yang melindungi juga cuma Allah, termasuk kita. Karenanya ketika keluar rumah, baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika memakai baju hazmat, baca juga Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Kalau menghadapi pasien supaya kita nggak punya curiga dan kita nggak negatif, baca juga tambah lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau sesudah mandi di pagi hari ingin berangkat ke rumah sakit, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ya. Kemudian ditiup sekali baca 3-3-nya itu diusapkan ke tubuh. Lakukan itu 3 kali, insya Allah itu memiliki proteksi yang hebat. Dengan hati yang kuat, kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin kalau ada di antara Anda yang wafat dalam perjuangan sebagai nakes, dicatat sebagai syuhada. Dan saya yakin juga bahwa pahala perjuangan kebaikan yang Anda lakukan di masa COVID-19 ini nilainya beda dengan di tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang akan datang. Dan Anda yang betul-betul menikmati perjuangannya karena menggantungkan harapan kepada Allah, mengharapkan balasan hanya dari Allah, dan ridho terhadap takdir Allah apapun yang terjadi, dan senantiasa menjaga ketakwaan dalam merawat pasien, saya yakin kalau urusan dunia pasti dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada kekuatan imunitas mental, dan saya yakin juga akan ada kekuatan baru imunitas spiritualitasnya. Karena pandangan positifnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang terjadi pada diri kita. Karena Allah itu tergantung persepsi kita. Jika kita negatif, jika kita lemah, jika kita malas, jika kita takut, begitu jadinya. Tapi jika sebaliknya, pekerjaan ini kita lakukan karena ini semata-mata karena Allah, kita juga nggak bisa menyembuhkan kecuali Allah, kita juga nggak bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, kita juga tidak bisa kecuali hanya berusaha. Insya Allah. Nanti ada pengalaman-pengalaman hebat, dan insya Allah ini akan bernilai. Dan disosialisasikan juga kepada keluarga agar keluarga bisa menerima kenyataan ini, dan jangan marah kalau ada di antara keluarga kita yang kesannya akan melemahkan usaha kita. Apalagi saat-saat di mana sekarang pertarungan semakin berat. Saya Bakhtiar Nasir atas nama umat ingin mengucapkan terima kasih, bangga, hormat, sekaligus saya akan mengajak umat dan umat yang mendengarkan video ini, yuk kita berdoa untuk para pejuang nakes kita di lapangan. Apapun posisi mereka, kita doakan, dan umat bersama Anda, wahai pahlawan kami, para pejuang nakes di lapangan. Bahagiakan Anda. Anda harus rileks, Anda harus nyaman, Anda harus tenang, Anda harus happy dengan semua situasi. Dan tidak ada cara. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kalau dalam bahasa perjuangan jihad, kalau kamu berhadapan dengan musuh, wadhkurullaha katsiran. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Kata Allah, kalau kamu sedang berada di lapangan dan berhadapan di situasi pertempuran sebagaimana para pejuang nakes dalam pertempuran, teguhlah, kuatkan mentalmu. Tapi selama bekerja menjadi nakes, perbanyak berzikir.
Itu yang mendatangkan proteksi sekaligus juga mendatangkan energi luar dalam. Moga-moga pesan saya bermanfaat. Selamat berjuang, selamat berbahagia, salam hormat dan bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.